menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Ada yang berbeda dari rutinitas para hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejak dibentuk awal Oktober lalu, 3 majelis hakim yang menangani para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua kian sering menggelar rapat. Kebijakan spesial ini diambil lantaran menyeret mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo. Majelis hakim yang diketuai Wahyu Iman Santosa dan beranggotakan Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono adalah majelis hakim yang mengadili Ferdy Sambo dan 4 terdakwa lain, yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Richard Eliezer. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, beralasan rapat tersebut penting untuk menyamakan pemahaman di antara para hakim. Peran para terdakwa juga saling terkait karena dituduh turut serta membunuh dan merintangi penyidikan kematian Yosua. Bersama pemimpin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lain, ketiga majelis hakim setidaknya sudah 3 kali menggelar rapat resmi. Dalam pertemuan tersebut, setiap panel menyampaikan proses perkara yang sedang ditangani ke hadapan para pemimpin. Meski berujung pada satu kasus pidana yang sama, yakni pembunuhan Yosua, kasus ini melibatkan banyak terdakwa dan dilakukan secara bersama-sama. Artinya, saat memutuskan hukuman, fakta hukumnya harus seiring sejalan. Rapat tak melulu berjalan mulus. Mereka kerap beradu debat karena berbeda pandangan. Puncaknya Hakim Wahyu Iman Santosa membacakan hukuman mati kepada Ferdy Sambo pada Senin 13 Februari 2023. Sambo terbukti menjadi otak rencana pembunuhan terhadap Yosua. Vonis ini lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta Sambo dihukum bui seumur hidup. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Selepas mendengar pembacaan vonis, Sambo meninggalkan ruang sidang tanpa berucap sepatah kata pun. Ia ditengarai mengalami syok karena dihukum mati. 2 orang yang mengikuti perkara ini bercerita, kubu Sambo sempat percaya diri hakim hanya akan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Mereka punya alasan. Tim Sambo sempat membuat kajian dan perbandingan beberapa putusan perkara rencana pembunuhan. Salah satu rujukan mereka adalah hukuman 15 tahun penjara untuk putra mantan Presiden Soeharto, Utomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Saat itu, hakim meyakini Tommy mendalangi pembunuhan Hakim Agung Saifuddin Kartasasmita. 2 sumber yang ditemui Tempo secara terpisah itu juga menyebutkan ada utusan pejabat Polri yang menemui pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat persidangan masih berlangsung. Mereka meminta Sambo divonis 15 tahun penjara dengan merujuk pada hukuman Tommy Soeharto. Sambo juga disebut pernah melontarkan ancaman. Seorang perwira tinggi mengatakan Sambo pernah menggertak para pejabat utama Polri. Ia mengancam akan membuka sejumlah rahasia yang ia pegang jika dihukum maksimal dalam kasus pembunuhan Yosua. Ada pula yang bergerilya mengurangi hukuman Sambo. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan
Gerakan bawah tanah itu dilakukan seorang brigadir jenderal polisi sebelum jaksa membacakan tuntutan untuk Ferdi Sambo. Juru bicara Komisi Yudisial, Miko Ginting, mengatakan lembaganya juga menerima informasi serupa. Tapi gerakan itu kempis di tengah jalan. Miko meyakini ancaman itu tak mempengaruhi hakim, karena Sambo dan terdakwa lain justru dihukum lebih berat daripada tuntutan jaksa. Tiga orang yang mengetahui proses Sambo menyebutkan, Jenderal Bintang 1 yang dimaksud Mahfud saat ini berdinas di Satuan Elit Polri. Sang polisi yang pernah bertugas bersama Sambo itu juga mengirimkan ancaman lewat orang terdekat Hakim Wahyu Iman Santosa. Wahyu sempat ketar-ketir mendengar ancaman itu. Namun itu tak mempengaruhinya. Ia tetap mengetuk palu vonis mati terhadap Sambo. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan vonis terhadap Sambo berjalan tanpa ada tekanan. Ihwal identitas sang brigadir jenderal dan gerakan bawah tanahnya, Sigit menyarankan agar menanyakan langsung kabar ini kepada pihak yang membuat isu. Ia mengklaim kepolisian tengah bekerja keras memperbaiki organisasi selepas mencuatnya kasus Yosua. Kesibukan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama menangani perkara Sambo bukan hanya soal menyamakan persepsi. Mereka harus berkutat dengan berbagai kasakusuk dan menghadapi serangan balik kubu Ferdi Sambo. Ketegangan mulai meningkat ketika kuasa hukum Kuatmaruf melaporkan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa ke Komisi Yudisial atas pernyataan Wahyu yang menyebut Kuat bohong, tuli, dan buta di persidangan. Berselang beberapa hari dari laporan Kuat, potongan video Wahyu yang sedang mengobrol dengan perempuan di sebuah ruangan beredar di media sosial. Bukan, masalahnya dia nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak, dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya gitu kan. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu, saya tidak butuh pengakuan. Betul. Belakangan perempuan tersebut diketahui bernama Dewinta Iya. Pringgodani. Di dalam video itu, Wahyu menyatakan tak butuh pengakuan Ferdi Sambo di persidangan karena sudah ada bukti yang kuat. Potongan rekaman lain menampilkan Wahyu sedang mengobrol di telepon. Dalam takarir video tertulis Wahyu sedang membahas vonis Sambo dengan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Belakangan, Agus membantah percakapan itu. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, mengatakan Wahyu sudah lama mengenal Dewinta. Percakapan itu direkam saat keduanya mengobrol di ruang tunggu Dr. Terawan Agus Putranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta Pusat. Dewinta dikenal sebagai orang yang dekat dengan para petinggi kepolisian. Kepada Tempo, Dewinta pernah menjelaskan soal video itu, tapi ia menolak penjelasannya dikutip. Berbagai rentetan peristiwa kian membuat Wahyu was-was. Sejak menangani kasus Sambo, Hakim 47 tahun ini merasa makin banyak orang yang lalu lalang di rumah dinasnya. Ia pernah tak sengaja menemukan alat pemandu posisi atau GPS di salah satu mobil sewaannya. Tak ada yang mengetahui pemilik perangkat GPS itu. Selama beberapa bulan Wahyu kerap menggonta-ganti mobilnya untuk menghindari teror atau hal buruk lainnya. Serangan juga masuk lewat dunia maya. Kali ini, anggota keluarganya yang berkali-kali menerima panggilan telepon dari Wahyu. Padahal, Wahyu sama sekali tak menggunakan selulernya pada saat itu. Juyamto juga menjumpai keanehan. Pada akhir Desember lalu, ia menerima kiriman 100 eksemplar majalah Tempo edisi laporan utama Perang Tambang Para Jenderal. Artikel itu menceritakan peran Ferdi Sambo di balik kasus suap tambang batubara ilegal di Kalimantan Selatan. Ia menilai pengiriman majalah tersebut bertujuan memberikan framing ada perang bintang di balik proses hukum Sambo.
Kasus tambang ilegal itu turut menyeret nama Komjen Agus Andrianto. Tak cukup sampai di situ. Beberapa hakim agung dikabarkan berupaya mengintervensi Wahyu dan pemimpin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah seorang hakim agung senior misalnya menyarankan majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal kepada Sambo. Ia menyampaikan saran itu sebelum putusan dibacakan. Seorang petugas yang mengetahui proses sidang mengatakan ada juga hakim agung yang memprotes hukuman mati untuk Sambo. Tapi majelis hakim tak goyah karena mendapat dukungan berlimpah dari berbagai kelompok hakim pengadilan hingga hakim agung. Juru bicara Hakim Agung, Soeharto, membantah kabar ihwal adanya intervensi Hakim Agung dalam kasus Sambo. Ia mengklaim semua hakim bersikap independen dan bebas dari pengaruh luar. Akan selalu ada pihak yang merasa puas dan tidak puas atas semua keputusan. Melalui Juyamto, Wahyu menyampaikan tak berkenan diwawancarai Tempo. Ia beralasan tak ingin dianggap mencari popularitas. Ihwal intimidasi dan teror, Juyamto menyampaikan para hakim meyakini Sambo adalah mantan pejabat yang berpendidikan, sehingga tidak akan berbuat buruk kepada para juru adil. Sementara, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati enggan berkomentar perihal adanya intimidasi yang diduga berasal dari pendukung kliennya. Sebagian dari mereka tak merespon permintaan konfirmasi dari Tempo. Ada juga yang beralasan sedang berada di luar kota sehingga tidak bisa diwawancarai. Sidang perkara Ferdi Sambo di tingkat pertama ini memang telah rampung. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikabarkan masih sibuk mengadakan rapat-rapat guna menyiapkan antisipasi perlawanan dari kubu para terdakwa lantaran vonisnya jauh di atas ekspektasi. Tapi para hakim, termasuk mereka yang menangani kasus kematian Yosua, tetap berkantor dan menjalani rutinitasnya. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup.